pagi yang sudah bergabung. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu sebentar lagi ya untuk memulai acara pada pagi hari ini. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk audiens atau para hadirin atau apa nih ya, Bapak Ibu, Mom Sis, Dad Bro yang baru bergabung. Selamat pagi. Sebentar lagi kita akan memulai sesi ngobrol santai ya, Bu. Mempersiapkan dengan tema mempersiapkan mental si buah hati kembali ke sekolah di era new normal. Oke. Mungkin kita kenalan dulu yuk sama Ibu psikolog yang ada di sebelah saya. Tapi sebelumnya saya juga mau memperkenalkan diri dulu nih. Selamat pagi Bapak Ibu, Mom Sis Dad Bro, Sobat Sehat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Saya Putri yang akan nemenin kalian semua untuk ngobrol pada pagi hari ini. Juga didampingi dengan narasumber yang kece banget, Ibu Ismira, psikolog di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Mungkin Ibu Ismira boleh memperkenalkan diri dulu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Buat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Buat sahabat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Terlebih dulu, perkenalkan, saya Ismira Afini. Saya psikolog di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Prakteknya setiap hari Senin dan Rabu, jam 9 sampai jam 11 pagi. Oke. Jadi kalau mau ketemu boleh kita di hari Senin dan hari Rabu ya Mbak Putri untuk klinik psikologi. Oke, Senin dan Rabu di klinik psikologi Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta bisa ketemu dengan Ibu Ismira. Jadi kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol tentang mental health atau sekedar pengen ngobrol ini apa sih yang saya rasakan, apa sih anak saya kok begini, atau mungkin ada keluarga juga boleh ya Bu ya? Oh boleh banget Mbak Putri. Sebetulnya lebih ini ya, untuk ke klinik psikologi itu boleh curhat, segala apa boleh juga dicurhatkan, dan di sini insya Allah kami akan coba membantu ya, mungkin tadinya yang punya masalah sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan lebih baik. Oke. Artinya bisa dijadikan teman ngobrol juga ya Bu Ismira ya? Boleh Mbak Putri. Buat Bapak Ibu Sobat Sehat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta atau masih Om dan Tante, boleh kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mumpung ada Ibu Ismira, boleh ditanyakan baik yang sesuai tema atau yang hampir sesuai tema, mumpung ada pakarnya boleh ditanyakan di kolom chat IG Live ini. Oke. Kita mulai aja ya Bu Ismira ya. Terkait dengan tema ini, mempersiapkan mental si buah hati si kecil kembali ke sekolah di era new normal ini, sebenarnya apa sih Bu yang perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun oleh si anak itu sendiri kalau misalnya anaknya memang sudah berusia remaja ya Bu? Baik, jadi sebetulnya ini masih agak sedikit pro dan kontra ya, tentang kebijakan terbaru dari Pak Menteri ya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pak Nadiem Makarim, yang mengatakan bahwa sebetulnya tahun ajaran baru ini di bulan Juli 2021 anak-anak kembali sekolah dengan tatap muka. Tapi sebetulnya di dalam peraturan itu juga menyebutkan orang tua diberikan hak yang mutlak ya untuk membolehkan anaknya ikut tatap muka atau tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi boleh tatap muka, boleh tidak ya. Memang beberapa sekolah itu sudah dipersiapkan ya untuk kembali menerima anak-anak untuk tatap muka. Jadi sebetulnya sudah ada uji cobanya dari bulan Januari kemarin ya,
tapi setidaknya begitu peraturan ini dicanangkan dan akan dilakukan. Oh maaf. Oh ya, suaranya kurang jelas, boleh? Iya. Kita posisinya kita buka dulu. Oke, dipegang aja biar lebih nyaman. Ya, biar lebih jelas ya. Baik, Oke. terima kasih. Baik, jadi kalau untuk di bulan Juli ini ya, insya Allah mudah-mudahan kita kondisinya sudah lebih membaik, tidak seperti 3 hari belakangan ini ya Mbak Wah, Putri ya. sedang tinggi sekali ya Bu Mira Iya, ya. iya. Jadi kita juga nggak tahu apakah nanti peraturan itu akan terus betul. dilakukan atau akan pending Betul, ya. apapun keputusannya kita harus tetap ikuti yang sudah pemerintah canangkan atau Iya, programkan betul. ya Bu ya, Iya. dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tapi tetap juga walaupun memang masih belum ketok palu lah ibaratnya ya Bu ya, untuk apakah nanti jadi tatap muka atau tidak, tetap kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai individu juga harus mempersiapkan mental kita apapun yang terjadi. Apakah tatap muka atau tetap melanjutkan sekolah di rumah ya Bu ya. Ya, betul. Jadi sebetulnya di dalam peraturan tersebut sih memberikan hak kepada orang tua untuk membolehkan anak tatap muka atau mau belajar di rumah. Tetapi misalkan ya, kebanyakan anak-anak sebetulnya nih Mbak Putri, mereka lebih sangat antusias ya untuk kembali ke sekolah ya. Mungkin yang lebih stres orang tua ya betul. dibanding anak-anak ya. Kalau anak-anak itu justru sangat bersemangat untuk kembali ke sekolah. Pembelajaran Tatap muka. lewat online itu mungkin udah membuat bosen anak-anak ya, udah 1,5 tahun ya anak-anak belajar dengan online. Nah, jika anak-anak juga ingin kembali untuk belajar tatap muka dan orang tua akhirnya mengizinkan anak, ada beberapa hal mungkin Mbak Putri ya yang dipersiapkan orang tua untuk anak. Yang pertama itu kalau secara mental anak ya, yang pertama adalah orang tua harus bisa berkomunikasi dengan anak. Berkomunikasi di sini dalam artian orang tua harus jelaskan saat anak masuk sekolah kondisinya udah nggak sama seperti sebelum pandemi ya, dan supaya anak juga siap, jangan dia jadinya kaget loh kok sekolahannya situasinya jadi berbeda Ini gitu ya, yang tadinya bisa main kumpul bareng, ngobrol di dalam kelas, mungkin nanti di era new normal tidak bisa lagi ya Bu ya. Iya, betul. Jadi di era new normal nanti dalam sekolah tatap muka itu sebetulnya dalam 2 bulan pertama sekolah tidak boleh buka kantin, tidak ada jam istirahat ya. Dan sebetulnya itu disiapkan sekolah adalah dengan jaraknya 1,5 meter, tetap physical distancing ya Mbak ya. Dan yang datang, yang hadir adalah 50% dari jumlah siswa di setiap kelas. Dan rata-rata kemungkinan itu hanya seminggu 2 kali saja kok sekolahnya, tidak setiap hari. Walaupun seminggu 2 kali ya, kita tetap mempersiapkan anak, yaitu dikomunikasikan. Misalkan kalau anak merasa lagi tidak enak badan ya, orang tua sudah harus siap, oh ya sudah hari ini tidak perlu sekolah, jangan terlalu dipaksakan betul. juga. Dan harus jujur ya Bu ya, mungkin jangan nggak apa-apa, saya masih bisa kok, masih bisa walaupun ada yang dirasa lemes atau anget-anget dikit. Harus jujur ya Bu ya. Harus jujur dan orang tua terkadang ini ya agak sedikit dilematis ya Mbak Putri saat orang tua menghadapi anak-anak untuk masuk sekolah tatap muka langsung. Kayaknya khawatirnya lebih besar, padahal kalau kita lihat ya nggak menutup kemungkinan nih saat sekarang di mall banyak sekali anak-anak diajak untuk pergi ke mall. Iya kan, diajak juga. Malah itu lebih juga rame ya Bu ya di mall itu ya. lebih rame ya di mall. Kita lihat anak-anak dan banyak sekali anak-anak yang tidak menggunakan masker ya. Padahal ini yang perlu. Jadi orang tua sudah harus membuat satu kebiasaan kepada anak. Saat di luar rumah, anak itu sudah terbiasa masker harus melekat di mukanya. Ya, melatih anak itu perlunya dilatih anak-anak supaya sadar dan peduli akan adanya penyakit ini. Ya, mungkin kalau kita lihat, wah anak saya masih kecil belum paham nggak? Anak-anak kecil pun sudah paham dan sebetulnya sudah banyak sekali media-media sosial tuh yang menjelaskan tentang corona
itu dengan gambar-gambar yang menarik ya Dengan Mbak versi Putri. yang sudah cukup dimengerti untuk anak-anak Iya, ya Bu ya. betul. Jadi perlu dengan komunikasi dengan anak, memberitahu anak pada saat sekolah, saat sekarang apa yang sebaiknya dia lakukan, apa yang tidak, mengingatkan anak ya, dan membekali juga nih Mbak Putri, jangan ya sudahlah di sekolah nanti kan disediakan untuk cuci tangan misalnya ya. Tapi orang tua selalu cek kembali misalnya di dalam tas anak itu selalu sediakan masker cadangan. Oke, Ya masker namanya. cadangan penting ya Bu ya. Iya. Selain masker cadangan mungkin hand sanitizer ya Bu ya, walaupun betul. ada. Walaupun disediakan cuci tangan, ada hand sanitizer, tetap dibekali anak dengan hand sanitizer juga gitu Mbak Putri. Yang kedua selain komunikasi adalah jangan menekan anak dengan kecemasan kita atau menularkan kecemasan kita kepada anak. Sehingga anak memiliki kecemasan yang berlebihan. Ini yang juga harus disadari orang tua. Mungkin kan rata-rata sekarang pada parno banget ya Mbak Putri ya. Iya. Aduh anaknya sekolah udah. Apalagi belakangan ini ya Bu ya. Oh iya banget. Nah ini juga orang tua jangan pindahkan kecemasan itu kepada anak. Jadi anak itu boleh diberikan rasa khawatir ya, tapi tidak berlebihan. Kenapa? Karena kecemasan yang berlebihan membuat anak menjadi takut, sangat takut untuk mencoba hal baru, takut berinteraksi, kemungkinan dia akan menarik diri, ya, jadi tidak percaya diri. Itu yang paling dikhawatirkan. Jadi jangan menularkan rasa cemas berlebihan kepada anak. Oke. Itu Tadi yang menarik sekali sih Bu terkait dengan kepercayaan diri. Nah, ini kan jika ya Bu ya, jika nanti pemerintah akhirnya menyetujui pembelajaran tatap muka terbatas, artinya kan selain orang tua juga memiliki hak untuk mengirimkan anak kembali tatap muka atau tetap daring, itu kan tetap akan terjadi perubahan ya Bu. Seandainya Betul. orang tua memilih untuk ya udah deh, kayaknya anak saya perlu tatap muka lah sekali-kali gitu kan, pembelajaran tatap muka. Nah, tadi yang menarik adalah mengenai kepercayaan diri. Sudah 1 tahun nih Bu, sudah 1 tahun anak-anak belajar secara daring gitu kan. Artinya sudah 1 tahun juga dengan pola yang tidak ketemu secara langsung, terus belajar mandiri di rumah sendiri mungkin ya. Nah, kemudian harus masuk ketemu dengan teman-temannya. Mungkin nggak menutup kemungkinan ya Bu ya, anak itu menjadi canggung dengan temannya, menjadi mungkin stres juga, maksudnya tidak terbiasa dengan ritme yang baru. Yang berbeda. Nah, Ya. sebenarnya jika orang tua menemukan kejadian seperti itu, anaknya terlihat resah atau kurang percaya diri gitu, apa sih yang harus dilakukan Bu gitu? Kalau misalnya orang tua perlu ngobrol dengan siapa sih Bu untuk mengetahui ada apa dengan si anak ini gitu Bu? Oke. Wah, ini nih pasti kegalauan orang tua seperti itu Betul, ya Mbak Putri iya. ya. Jadi stop untuk jadi anti galau buat Iya. orang tua. Gampang kok Mbak Putri. Ayo silahkan ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, Untuk berkonsultasi Senin ya, Bu, atau ya. Rabu konsultasi. Jadi gini, dalam konsultasi itu nggak selalu, waduh ini udah permasalahannya sudah besar atau enggak. Justru kalau kita ngelihat ada sedikit perubahan pada anak ya, kita harus siap siaga dalam arti jangan itu dibiarkan berlarut ya. Jadi kalau kita ngelihat wah anaknya kok kayaknya jadi kurang percaya diri ya, kok jadi menutup diri, ayo segera ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, kita selesaikan bersama-sama Mbak Putri. Jadi ada konselingnya nih. Berarti bisa ya Bu ya untuk berkonsultasi dengan Ibu Mira di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta hari Senin sampai Rabu ya Bu ya. Iya. Soalnya gini Bu, karena saya juga orang tua ya Bu ya dengan satu putri gitu. Jadi memang saya lihat memang uji coba itu kan sempat dibuka ya Bu ya, beberapa kali tatap muka. Memang ternyata walaupun itu teman-teman lama, si anak ini jadi bukan hanya anak saya sih, mungkin beberapa anak lain juga akhirnya ketemu temannya jadi canggung, ketemu bu gurunya juga jadi tanda kutip khawatir. Anak saya TK Bu, TK. Jadi kan kalau misalnya TK itu kan masih perlu bimbingan banget ya Bu ya. Betul. Nah, hal-hal seperti itu untuk saya sebagai orang tua yang kurang memahami ilmu psikologi, nah
Bisa nggak sih Bu hal itu dikonsultasikan? Saya bawa anak saya yang masih TK ini untuk berkonsultasi, bisa nggak sih Bu? Boleh banget Mbak Oh, Putri. bisa ya? Iya, boleh banget. Dan apalagi untuk TK ya. Misalnya nih saat sekarang nih Mbak Putri, anak-anak udah harus masuk SD. Pada peraturan Betul. sekarang juga masuk SD usia 7 tahun. Ya. Tapi misalnya anak kita sudah TK-nya udah 2 tahun misalnya. Sudah bisa baca, walaupun sebetulnya di TK itu nggak belajar membaca Iya. ya, Mbak, ya sebetulnya. Itu adalah usia untuk bermain. Tapi pada kenyataan anak-anak itu sudah belajar membaca, sudah belajar berhitung, berhitung. menulis ya, dan bisa gitu ya. Masa harus mengulang TK? Ada juga beberapa orang tua yang demikian. Itu boleh loh ke Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Mbak Putri, dan kita cek dulu untuk IQ dan kesiapan atau kematangan belajar. Jadi untuk masuk ke dalam SD misalnya pada anak-anak TK itu perlu adanya tes kesiapan atau kematangan belajar. Oke. Jadi kita mesti lihat juga ya Bu ya, apakah Betul. si anak ini secara psikologis sudah Betul. siap untuk jenjang berikutnya Ya, gitu ya Bu ya. betul. Apalagi terutama untuk anak-anak yang belum 7 tahun. Ya. Jadi perlu dikonsultasikan dulu. Ya. Ini penting banget sih Bu, karena memang ya terkait dengan peraturan pemerintah bahwa SD itu harus 7 tahun ya Bu ya. Jadi ada anak-anak yang sudah secara kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya sudah sanggup, tapi kan belum tentu ya Bu ya kesiapan mentalnya Betul. apakah sudah siap Iya. untuk SD. Iya. Nah, kalau menurut pengalaman atau pasien-pasien dari Bu Mira sendiri, sebenarnya anak-anak TK yang mau ke SD itu kesiapannya tuh apa sih yang secara mental ya Bu ya, yang dikatakan bahwa dia siap nih masuk lanjut SD gitu. Oke, baik, itu kan sebetulnya gini Mbak Putri, kalau saat dia SD itu adalah udah lebih belajar, sedangkan TK itu lebih banyak waktunya untuk bermain. Nah, jadi peralihan dari bermain menjadi belajar yang sesungguhnya, kita lihat nih anak sudah siap atau belum. Jadi ada alat tesnya ya untuk mengukur ini anak sudah matang atau sudah siapkah untuk pelajaran yang sesungguhnya. Jadi itu bisa datang ke Rumah Sakit Pelabuhan, Mbak. Dan sebetulnya nih Mbak, selain untuk masuk SD ya, untuk kematangan atau kesiapan belajar, beberapa hari ini sebetulnya di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta untuk ke klinik psikologi itu lagi ramainya adalah yang kebetulan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Oke. Ya, untuk masuk ke sekolah inklusi. Nah, untuk masuk ke sekolah inklusi, anak-anak ini juga butuh untuk dites IQ untuk melihat sejauh mana sih kemampuan yang dimiliki oleh anak tersebut. Jadi di sini juga dari Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta di klinik psikologi kita akan mengeluarkan surat keterangan buat anak-anak yang kebetulan memiliki kebutuhan khusus, sehingga anak-anak itu lebih mudah untuk bisa mendaftar ke sekolah-sekolah Oke. inklusi. Berarti artinya anak berkebutuhan khusus itu bisa bersekolah di sekolah biasa ya Bu ya? Iya, Seperti betul, itu. sekolah Dengan biasa. surat keterangan dari psikolog. Ya, Seperti itu. betul. Bahwa dia memang bisa mengikuti Iya. pembelajaran di sekolah inklusi tadi itu Iya, ya Bu ya? betul. Itu kan tadi membicarakan kesiapan anak TK ke SD ya Bu. Iya. Nah ini menarik juga Bu, kalau untuk anak SMA nih Bu, apalagi kan udah setahun nggak ketemu teman-temannya, mungkin juga yang biasanya kalau di era normal mereka ikut ekskul ABCD, ikut berenang, basket, bla bla bla. Artinya kan secara potensi juga terasah, ya kan? Secara pergaulan juga linknya juga jadi terbuka. Nah, untuk adik-adik yang masih SMA dan mungkin sekarang kelas 1 atau kelas 2 SMA yang galau nih Bu, aduh ini udah pandemi, nggak ketemu temen, nggak terasah potensinya, jadi galau kan. Ini sebenarnya tuh saya IPA atau IPS, minatnya di mana? Itu ada ini nggak Bu, ada semacam solusi atau diskusi yang bisa didiskusikan dengan psikolog Bu terkait hal tersebut? Oh, itu bisa banget Mbak Putri ya. Insya Allah juga kami di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta di klinik psikologi kita ada yang namanya tes bakat minat ya. Lebih ke arah mana minatnya? Apakah minatnya lebih ke arah yang IPA atau minatnya ke arah yang IPS? Jadi sebetulnya terkadang nih yang dilemanya adalah
Yang penting masuk sekolah negeri itu udah deh nggak apa-apa, walaupun IPS ya, padahal kita nggak ngelihat ini potensinya anak lebih ke arah mana, minatnya lebih ke arah mana, apakah betul minatnya itu ke arah IPS atau sebetulnya dia ke arah IPA. Jadi sebaiknya, alangkah baiknya ya, sebelum menentukan masuk IPA atau IPS, datang dulu lah Dites ke rumah terlebih dahulu sakit ya, Bu, Pelabuhan ya. Jakarta Betul. yang Mbak Supaya Putri. nanti pada saat menjalani nggak stres juga ya, Bu ya. Iya, betul. Sebenarnya dia minatnya di IPA tapi harus masuk IPS gitu Betul. ya, Bu, atau sebaliknya. Iya, akan dilematis ya buat anak-anak. Dan itu juga nanti akan berkelanjutan. Itu kan nanti memilih program studi saat dia kuliah Oke. ya. Kalau dia sudah pilih IPA dan memang itu yang dia minati, mungkin dia kan akan lebih mudah mengarah nanti fakultas apa saja sih yang bisa di IPA, atau kalau yang IPS bisanya apa aja. Nanti gitu. kelihatan ya, Bu ya, minat bakat dia tuh Betul. adanya di mana sih? Apakah Minatnya kalau lebih- misalnya di IPS ada Betul. apakah ekonom, apakah hukum, Betul. semacam itu ya, Bu ya. Betul, Mbak. Betul. Lebih ke arah sosialnya, lebih ke arah yang dia lebih suka yang clerical ya. Kalau ke IPA mungkin dia lebih suka teknik atau medicine. Nah, itu kita akan terlihat, Mbak. Oke. Nah, itu kan tadi yang mau menentukan jurusan ya, Bu ya, yang masih SMA. Nah, kalau untuk yang berkuliah nih, Bu, balik lagi dengan kondisi yang tidak tatap muka dan tidak seperti di era normal lalu, pada saat dia menentukan karir, artinya pada saat kuliah kan mungkin semester awal kan dia masih kuliah umum walaupun sudah ada fakultas yang dituju ya, Bu ya. Untuk pemeriksaan psikologis karir apa sih yang cocok untuk dia, terus minatnya seperti apa, itu bisa dikonsultasikan juga, Bu. Bisa, Mbak Putri. Ya, jadi untuk anak-anak dan remaja ya, yang mereka mungkin masih bingung, nggak tahu. Kadang-kadang kalau kita lihat nih anak-anak SMA ya, kalau kita tanya nanti mau kuliahnya di mana, nggak tahu, Iya, masih bingung. masih Nah, ini udah tanda-tanda, Iya. tanda-tanda Gimana harus aja segera. sedapnya gitu ya. Nah, itu udah tanda-tanda harus segeralah ke Betul, rumah sakit betul. Pelabuhan Jakarta. Nanti kita Berkonsultasi dengan Bu sama-sama. Mira ya, Bu ya. Iya, kita cek sebetulnya Oke. ke arah mana minatnya ya. Kenapa itu perlu, Mbak Putri? Karena ternyata kalau dari hasil penelitian ya, anak-anak yang melakukan sekolah atau kuliahnya sesuai dengan minatnya itu akan menghasilkan nilai yang lebih baik, bisa lulus dengan tepat waktu. Mungkin karena dia happy ya, Bu ya, ngejalaninnya sesuai Iya. dengan minatnya gitu ya, Bu Betul, ya. kalau udah nggak sesuai dengan minatnya, nah itu mungkin ya agak tersendat. Padahal kadang-kadang mungkin ada keluhan orang tua, padahal anak saya sih mampu, kok IPK-nya jelek. Nah ini yang kita perlu cek kembali. Ini jeleknya karena apa? Iya. Kalau memang dia selama ini mampu menangkap pelajaran dan tiba-tiba IPK-nya jelek, berarti Iya. kan ada sesuatu hal. Ini yang perlu kita cek, Mbak. Iya, jangan sampai dia juga menjalaninya dengan stres juga ya, Bu ya. Iya, Akhirnya betul. terlalu memaksakan kehendak orang tuanya mungkin, sebenarnya dia nggak Iya, menyukai tapi kebanyakan demikian, bakatnya. obsesi orang tua. Iya, makanya sebenarnya perlu juga ya, Bu ya, untuk peran kerjasama antara orang tua dan anak, mungkin saling merendahkan egonya, saling berkonsultasi. Iya. Sebenarnya orang tua maunya begini, si anak minatnya di sini. Iya. Mungkin dengan hasil tes psikologi itu bisa menjadi pertimbangan orang tua ya, Bu ya, Betul, untuk mengarahkan anaknya kemana. betul. Bu Mira, ini ada beberapa pertanyaan di Oke. kolom chat Instagram Live. Saya bacakan ya, Bu Oh ya, ya. silakan. Dari akun Instagram Lubis Normalini. Seandainya nanti sekolah tatap muka untuk anak-anak yang baru tatap muka, contoh kelas 1 SD atau 2 SD, selama ini online, ketika offline anak-anak kira-kira biasanya stres nggak sih, Bu? Dan bagaimana cara mengatasinya bila dia stres? Oke. Gimana, Bu? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya pasti sebetulnya nih yang sedang dialami banyak orang Iya, tua ya, betul. Mbak Putri ya. Pasti kekhawatiran itu pasti ada pada setiap orang tua. Dan anak-anak juga pasti khawatir yang selama ini mungkin lebih banyak di rumah ya, apalagi ini untuk kelas 1 SD ya. Saat langsung ketemu lagi dengan orang-orang baru. Nah, ini pentingnya kita komunikasi. Komunikasikan dengan anak, jelaskan dengan anak pahami ya, dengan bahasa yang anak bisa pahami, bahwa ini sekolah ini penting, bahwa ketemu dengan teman-teman itu adalah hal yang menyenangkan ya, ketemu teman menyenangkan, ketemu guru itu hal yang menyenangkan.
sekolah hal yang menyenangkan, itu membuat anak menjadi enjoy atau lebih nyaman untuk ke sekolah. Nah, itu tadi jangan kita tularkan Kekhawatiran stresnya kita. kepada anak. Sebelum anak sekolah kita ingat ya, hati-hati. Nanti harus itu lebih banyak ingat, nggak boleh pegangan, nggak usah salaman, terlalu banyak yang kita ingatkan kepada anak, anak jadinya juga ada rasa takut ya. Jadi merasa wah ini saat sekolah kayaknya bukan hal yang menyenangkan. Mendingan gak usah sekolah deh gitu lagi. Iya betul. Jadi kalau sedikit ada mogok-mogok nanti saat nanti ada anak-anak nggak mau ke sekolah, mungkin perlu untuk orang tua untuk cek kembali apa saja sih yang sudah disampaikan. Dievaluasi ya Bu ya, Iya mungkin betul, ya. dievaluasi kembali apa saja sih yang sudah orang tua sampaikan kepada anak gitu. Oke, baik. Ini tips juga nih buat ibu-ibu dan bapak-bapak, jangan menularkan stres sama anak ya, karena kan mungkin orang dewasa sama anak-anak kan pikirannya beda ya Bu ya. Mungkin Iya, anak-anak betul. lebih simple gitu. Betul. Terus mungkin orang tua juga memiliki kekhawatiran lebih besar, itu sebaiknya tidak usah ditularkan ya Bu Iya, ya. betul. Oke, pertanyaan berikutnya dari akun Instagram @yuknaimah, Ibu Yuknaimah. Anak-anak pastinya rindu dengan teman-teman sekolah, tapi karena terlalu lama belajar online, maka ada rasa kurang disiplin untuk beraktivitas di luar rumah. Bagaimana ya Bu mengatasinya? Oh, jadi lebih ke disiplin ya Bu ya? Betul. Sebetulnya gini Mbak Putri, kalau secara teori dikatakan ya, saat kita merubah suatu perilaku itu harus 21 kali diulang perilaku tersebut sehingga akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi mungkin di awal-awal memang akan sulit untuk mendisiplinkan anak untuk menggunakan masker secara terus-menerus ya Mbak ya. Tetapi seiring waktu kalau kita terus-terusan setidaknya sampai 21 kali setiap anak keluar ke rumah harus menggunakan masker, itu akan menjadi suatu kebiasaan baru buat anak ya. Terbiasa ya Bu Ya, ya? sudah terbiasa, malah dia mungkin akan melihat orang aneh adalah yang nggak menggunakan masker ya. Yang menjadi normal justru yang memakai masker. Ya, Mbak. Oke, terima kasih Bu Mira. Ini ada pertanyaan lagi dari akun Instagram @latifa.diana. Bagaimana mengatasi anak-anak yang jadi tidak semangat mengikuti Zoom pelajaran karena tidak bertemu dengan teman bermain dengan anak seusianya. Jadi sekolah berkesan boring bagi mereka. Nah, ini berarti untuk anak-anak yang udah boring ya Bu, malah pengen ketemu teman-temannya udah boring sama Zoom kelas. Gimana Bu? Ya, baik. Sebetulnya gini ya, nggak usah kan anak-anak, mungkin kita aja yang suka ya, yang dewasa banyak pekerjaan, rapat atau meeting sebagainya menggunakan Zoom meeting juga rasanya bosan nggak sih Mbak? Pasti kan tetap bosan ya, karena dengan lingkup yang ditatap adalah laptop atau komputer yang layarnya segitu aja ya, itu suatu hal yang membosankan. Jadi sebisa mungkin setelah anak selesai menyelesaikan Zoom-nya, pelajaran online-nya, kita ajak anak untuk bermain di dalam rumah, misalnya melakukan tebak-tebakan, melakukan kegiatan lain yang membuat anak menjadi senang gitu loh. Dan dengan PR-nya kan ternyata banyak sekali ya Mbak ya, selama online ini PR-nya sangat luar biasa dan semuanya harus divideokan, difoto, yang dikirim ya. Ini dibuat anak juga diajak berkomunikasi, apa sih idenya anak supaya saat mengirimkan video atau foto ke guru itu adalah murni idenya, bukan idenya orang tua ya benar. Kadang-kadang orang tua ngerasa oh yang itu nggak gitu kerenannya begini. Akhirnya jadi tugasnya orang tua ya Bu ya, yang dikumpulkan. Betul. Benar. Jadi biarkan anak bisa berkreasi dengan inginnya apa sih. Mungkin yang kita lihat boleh sih kita kasih masukan, tetapi tidak memaksakan pendapatnya kita itu yang harus dijadikan laporannya ke guru misalnya. Jadi biar bagaimana harus hasilnya anak ya Bu ya, kita hanya mengarahkan orang tua. Oke. Ini menarik ya Bu ya, tadi sempat disinggung mengenai kebosanan anak. Memang sih Bu, banyak juga saya baca-baca berita di artikel anaknya teman-teman itu memang akhirnya jadi mungkin ada yang sekolahnya itu full tatap muka dengan ya Zoom meeting kah, Google Class, Google Meet kah, dan segala macam. Ada juga yang hanya dikasih tugas by WhatsApp, nanti dikerjakan, divideokan, dikumpulan. Nah itu kan jadi akhirnya sebenarnya ada waktu-waktu yang kosong gitu, banyak waktu yang kosong. Si anak itu akhirnya karena tugasnya ada di gadget, akhirnya dia main
udah selesai nih, dia akhirnya curi-curi main gaming apa segala macam. Nah itu akhirnya bikin si anak jadi lalai sama kehidupan realnya gitu. Nah Bu, nah menurut pengalaman Bu Mira sendiri selama 1 tahun pandemi ini, anak-anak usia sekolah ini banyak nggak sih Bu yang mengalami hal seperti itu? Artinya bukan hanya stres ya Bu, mungkin kecanduan, akhirnya kecanduan gadget yang tidak pada tempatnya, itu bagaimana Bu? Ya, itu banyak sekali ya Mbak Putri ya. Tapi kalau yang anak-anak SD, mungkin nih orang tua masih bisa menyiasatinya, selalu bilang, oh ini kuotanya udah nggak cukup. Nah, anak-anak mungkin masih percaya ya dengan disebutkan kuotanya tidak cukup pada anak-anak yang masih SD ya. Tapi kalau anak yang sudah besar dan sebetulnya yang lebih banyak kecanduan itu dari tingkat SMP dan SMA atau seterusnya, itu lebih banyak ya Mbak ya. Ini yang kita perlu siasati adalah selalu ajak ngobrol anak. Memang sih orang tua udah capek juga ya kerja ya. Nah saat pulang kerja itu betul-betul membuat quality time dengan anak ya, kualitas bertemu dengan anak, ditanya misalnya tadi pelajarannya apa, kira-kira yang paling sulit yang mana gitu ya. Dan coba menyemangati anak. Kadang-kadang mungkin tanpa sadar orang tua suka gini nih, kalau kita tanyakan apa yang sulit, ini sulit, gitu aja nggak bisa. Iya kayak reject, kayak menyepelekan gitu ya Bu ya. Masa nggak bisa sih kamu? Iya, padahal kan kasihan ya. Memang itu kemungkinan kemampuan dimiliki orang tua dan kemampuan anak itu kan berbeda ya Mbak ya. Mungkin pada sisinya orang tua, misalnya orang tua yang suka matematika ya, ngelihat anaknya nggak bisa matematika kan pasti gemes banget, itu gampang ini ya. Justru dengan kalimat-kalimat yang demikian dan penuh dengan tekanan pada anak, semakin anak membuat anak nggak suka terhadap pelajaran tersebut ya. Jadi kalau yang bosan ya itu coba diajak ngobrol ya saat kita pulang kerja, diajak untuk coba deh nonton film sama-sama dulu misalnya, jadi supaya meminimalkan anak untuk kembali ke game online-nya. Itu tadi menarik Bu, saat minat anak berbeda dengan minat orang tua. Ada orang tua yang oke mengerti, ada orang yang malah memaksakan, kok gitu aja nggak bisa. Nah sebenarnya artinya konsultasi psikologi itu juga bukan hanya untuk si anak, si korban lah ya Bu ya, si korban stresor ini. Orang tua juga perlu ya Bu ya, bahwa melihat apakah dia sudah cukup oke nih, matching nih sama psikologisasi anak sehari-hari di rumah. Itu menurut Ibu gimana Bu? Apakah perlu juga orang tua berkonsultasi? Biasanya gini Mbak Putri, yang datang ya untuk terkait permasalahan pada anak, itu sebetulnya yang dilakukan konselingnya adalah terhadap anak dan terhadap orang tua. Jadi seperti tadi yang orang tua yang kebetulan misalnya ya, dia jago matematika tapi anaknya nggak jago matematika ya. Jadi kita juga mengajarkan kepada orang tua gimana caranya tidak terlalu memaksakan. Dan bagaimana caranya supaya agar akhirnya matematika itu bagi anak adalah hal yang menyenangkan, bukan hal yang menakutkan ya Mbak. Nah, setelah kita juga ngobrol dengan anak, konseling pada anak, kita juga akan konseling pada orang tua. Jadi biasanya terkait permasalahan anak, itu pasti konselingnya dengan anak dan dengan orang tua. Karena permasalahan itu pasti juga berasalnya bisa jadi dari orang tua. Jadi harus yang dirubah tidak hanya anak, orang tua pun harus dirubah atau mau berubah untuk ke arah yang lebih baik. Gitu, artinya perubahan itu nggak bisa hanya 1-2 orang ya Dok, Bu, harus satu lingkungannya ya Bu ya. Betul. Satu lingkungannya. Kalau misalnya di rumah itu ada ibu atau orang tuanya, ya orang tuanya juga harus sama-sama membangun ya Bu ya, membangun iklim di rumah itu jadi bagus. Dan juga kalau misalnya ada kakek neneknya, kalau misalnya masih sama kakek neneknya kan itu jadi itu harus juga ini banyak. ya Bu, harus saling support. Betul. Nah terus gini Bu, selama pandemi ini kan balik lagi orang tua ada yang juga bekerja di rumah, ada yang bekerja di luar rumah, maksudnya tetap WFO gitu ya. Nah, tadi saya tertarik dengan masalah waktu, menyiapkan waktu untuk anak. Nah, sebenarnya dari secara psikologi, dari ilmu psikologis, ada nggak sih Bu tips-tipsnya supaya ini mungkin untuk anak-anak yang sudah dewasa ya Bu ya, untuk si anak ini juga bisa apa ya,
support orang tuanya. Mungkin dia kan orang tua kan juga punya emosional ya Bu ya, Iya, misalnya betul. kerja capek di luar rumah, Betul. ngelihat anaknya kok belum ngerjain tugas. Nah, artinya kan harus ada sinergi antara orang tua dan anak. Nah, apa sih yang harus ada tips nggak sih Bu yang harus dilakuin si anak ini dan orang tua ini harus ada tips nggak sih untuk anak dan orang tua untuk membangun suasana rumah yang apa ya, nyaman lah selama pandemi ini. Karena terus terang kan di pandemi ini semua serba susah, sulit ya Bu ya. Iya, Mungkin nggak kalau enak. zaman dulu Tuntutannya beda. anak stres bisa mah main dulu ya keluar rumah gitu. Orang tua juga stres di rumah bisa berkumpul sama teman-temannya. Kalau ini kan serba sulit ya Bu ya. Iya. Ada tips nggak nih Bu? Oke, jadi sebetulnya gini ya, adalah quality time dengan keluarga itu adalah buat senyaman mungkin dan menyenangkan. Misalnya orang tua juga sudah saat WFH ya, saat WFH menghabiskan waktu yang cukup lama, saat Zoom meeting pun dia di rumah. Nah, saat setelah selesai maghrib atau setelah selesai makan malam, itu anak suka diajak ngobrol Oke, bareng. ngobrol ya. Iya, diajak ngobrol bareng, sama-sama memecahkan, oh hari ini ada permasalahannya apa, coba kita lihat bareng-bareng, menurut kamu seperti apa? Ingat, itu selalu diajak adalah, menurut kamu seperti apa nah ini, cara nyelesainnya seperti apa? Yang pertama kita ajak adalah, bagaimana anak bisa menyelesaikan masalahnya, ya. Jangan anak lagi bercerita masalah, langsung orang tua jawab, oh itu gampang, langsung gini, enggak. Ya, biarkan kita juga melatih anak untuk bisa menganalisa, sehingga dilatih anak untuk mengenali masalahnya dan kira-kira gimana jalan keluar menurut si anak. Hargai pendapat anak walaupun nanti kita memberikan masukan pada anak. Dan itu tadi mungkin dibuat tetap menyenangkan, ya misalnya bolehlah sesekali nonton film sama-sama di rumah, kan apalagi dengan internet, dengan macam-macam ya, pilihan-pilihan film Iya, itu sudah sangat banyak banget. Berarti ciptakan kondisi rumah itu saling Yang nyaman. menghargai ya Bu ya, saling Iya. mendengarkan. Iya betul. Oke. Artinya kalau misalnya udah di titik dimana wah nggak ketemu nih emosi si anak, wah nggak bisa mah, ini kayak mama egois banget sih kerja doang, kita nggak diajak ngobrol. Mungkin si orang tua juga, kok kamu egois banget sih nak, mama udah capek atau papa udah capek kerja, kamu malah nggak mau nurut atau segala macam. Ini kan artinya nggak ketemu ya Bu ya. Kalau misalnya udah nggak ketemu gini, baiknya gimana Bu? Kita kembali ya Mbak ya, kembali kepada intinya, janganlah kita menuntut terhadap sesuatu. Ya itu tadi, kita meminta orang lain untuk menuntut orang lain memahami kita, padahal kita sendiri apakah juga sudah memahami yang lain ya. Jadi untuk yang pertama-tama, ini dunianya anak, ini dunia yang kerjanya kita. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Jika kita punya permasalahan di dalam kerja kita, bukan berarti permasalahan itu juga kita timpakan kepada anak. Oke. Ya. Jadi orang tua harus lebih bijaksana, memilah-milah ini mana yang permasalahan yang perlu disampaikan kepada anak, mana yang nggak perlu. Mungkin kita lagi pusing dengan urusan kantor, tapi pas kalau ngeliat anak kita, ya luangkanlah waktu sejam 2 jam ya, yang betul-betul kita nggak usah ngomongin tentang kantor, misalnya nggak usah ngomongin tentang permasalahan kita. Ya pasti capek ya menjadi orang tua itu, Yes. padahal menjadi orang tua nggak pernah ada sekolahannya, Iya. Nah itu ya, nggak ada sekolahannya. langsung tapi- praktek ya Bu ya. Iya itu. Nah, justru karena langsung praktek kita bisa lihat ya, orang tua yang bijaksana adalah mau mengevaluasi. Kalau kita pernah salah itu adalah hal yang wajar, tapi kita yang terbaik adalah memperbaiki kesalahan tersebut. Baik. Jadi jangan berlarut-larut menularkan permasalahan kita kepada anak, jangan berlarut-larut menularkan kecemasan kita kepada anak. Biarkan anak hidup dengan dunianya yang menyenangkan, dengan nyaman. Ya insya Allah kalau dunianya nyaman, menyenangkan, anak juga akan memiliki hasil nilai-nilai yang baik, Mbak. Oke. Ini pembahasan sangat menarik sekali, Pasti banyak juga yang masih ada pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya, masih bertanya-tanya, maksudnya ada yang ingin ditanyakan lebih dalam, lebih lanjut. Namun karena waktunya kita sudah habis nih Bu Mira, kita harus mengakhiri sesi ngobrol santai kita pada pagi hari ini dengan bertema psikologi anak selama pandemi. Sebenarnya bukan anak aja ya Bu ya, kita secara keseluruhan keluarga juga. Nah, tapi poin yang saya dapatkan di sini, yang saya simpulkan sebenarnya untuk menciptakan suasana rumah, terutama rumah ya, karena kan kita akan kembalinya adalah ke rumah.
yang baik itu adalah dengan komunikasi. Dan mungkin poin yang saya dapat adalah kalau kita udah nggak menemukan jalan tengah, jangan malu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional ya Bu ya, seperti berkonsultasi dengan psikolog. Nah, artinya kan mungkin orang tua dan anak atau nenek kakek yang ada di rumah itu punya egonya masing-masing, punya pemikirannya masing-masing. Kalau memang sudah nggak ketemu, harus ada penengah ya Bu ya, harus ada penengah yang profesional. Dalam hal ini adalah psikolog. Karena kalau misalnya menggunakan pemikirannya si ibu saja, mungkin akan merugikan atau tidak sesuai dengan si anak dan yang ada di rumah itu, atau hanya memikirkan kebutuhan psikologisnya si anak, mungkin nggak memenuhi kebutuhan psikologisnya orang tua. Nah, menurut saya sih poin yang saya dapat adalah jangan ragu, jangan malu, jangan takut untuk berkonsultasi dengan profesional jika membutuhkan bantuan hal yang semacam ini. Jangan ragu untuk konsultasi ke psikolog. Nah, dalam hal ini di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ada Ibu Mira yang praktek setiap hari Senin dan Rabu di jam berapa Bu? Jam 9 sampai jam 11. Jam 9 sampai jam 11. Bisa langsung daftar atau bisa reservasi buat janjian dulu dengan Bu Mira. Dan sebenarnya untuk kebutuhan konsultasi psikologis juga bukan hanya family, keluarga ya Bu ya, juga mungkin untuk mengetahui minat bakat anak, di mana minat bakatnya untuk anak SD, SMP, SMA, mahasiswa, dan juga untuk kerja ya Bu ya, untuk para pekerja, melihat untuk karirnya tuh dia lebih cocok di mana gitu. Bener nggak Bu? Bener banget ya Bu ya. Jadi sekali lagi jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog yang profesional. Di Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta ada Ibu Mira setiap Senin sampai Rabu dari jam 9 sampai dengan jam 11. Mungkin Bu Mira ada pesan terakhir untuk sobat sehat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta Bu? Yang pasti di sini kami siap untuk membantu sahabat-sahabat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Apapun permasalahannya, mari kita sama-sama selesaikan. Bisa boleh curhat dan kita selesaikan secara bersama-sama sehingga dapat menghasilkan keputusan yang sangat menyenangkan dan nyaman buat semuanya. Ya, saya ada di hari Senin dan Rabu ya, sahabat-sahabat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta. Ya, oke. Terima kasih sekali lagi untuk sobat sehat Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta, Momsis dan Dad Bro yang udah nonton acara IG Live pada pagi hari ini. Jangan lupa nanti kita akan ada IG Live berikutnya dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk ajak teman-teman, kerabat untuk follow akun Instagramnya Rumah Sakit Pelabuhan Jakarta @rs_pelabuhan_jakarta. Baik, kalau begitu kita akhiri ngobrol kita pada pagi hari ini ya Bu ya. Ibu Mira sehat selalu. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Sampai ketemu lagi. Sama-sama. Baik, selamat pagi. Sampai jumpa.